Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ya, izin waktunya sebentar Ibu. silakan Mas Tikno. Saya sehat kan? Alhamdulillah Ibu. Gimana? Ada yang bisa Ibu bantu? Ini mohon maaf Ibu mengganggu waktunya Ibu. Ya, Nah, apa-apa. ini kebetulan kami sedang mengerjakan modul 3.1. Di situ rencananya kami akan melaksanakan diseminasi terkait dengan kepemimpinan pembelajaran dan langkah-langkah mengambil keputusan. Oh, ya. Nah, niatnya kami ingin izin ke Ibu untuk mendiseminasikan hasil tersebut kepada teman-teman rekan keluarga. Oh, ya. Ini Mas Tikno, untuk presentasi ini Ibu sangat mendukung. Silahkan Pak Dino siapkan segala sesuatunya supaya semua berjalan lancar dan ada manfaatnya bagi teman-teman guru semuanya. Ini mengambil modul mana? Modul 3.1 Oh. untuk guru penggerak Ibu. Oh, guru penggerak. Ya, oke. Silakan Ibu izini dan persiapkan secara maksimal. Ya, mudah-mudahan semuanya lancar. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Dan minta doanya semoga nanti diberi kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan Ya, diseminasi. Ibu doakan lancar semuanya ya. Terima kasih Ibu. Nggih, monggo-monggo. Izin pamit. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Selamat siang, selamat berjumpa lagi dengan Bapak Ibu guru hebat semua, Bapak Ibu guru SD Negeri Sidadegan 04. Mohon maaf telah mengganggu kesibukan Bapak Ibu semua. Kali ini saya Pratikno dan teman saya Nur Fadilah Meganik Tias, ya kami akan CGP Angkatan 4 akan menyampaikan sosialisasi modul 3. Nanti ada 3 aspek, 3.1, 3.2, dan 3.3. Yang pertama kita akan menyampaikan atau mensosialisasikan tentang pengambilan keputusan. pengambilan keputusan itu nanti ada 3 prinsip yang perlu kita ketahui, dan juga nanti ada 9 langkah pengambilan keputusan untuk menentukan keputusan terbaik ketika kita nanti berada di situasi dan kondisi sekolah apapun seperti itu. Tapi sebelumnya kita akan membedakan mana itu yang namanya dilema etika dan mana itu yang namanya bujukan moral. Monggo. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apa sih ini dilema etika dan bujukan moral, berkaitan dengan apa ini? Ya, mungkin sebelumnya saya ingin menceritakan dulu sebelum masuk ke materi ini. Tentunya Bapak Ibu dalam tugas keseharian ini seringkali berkaitan dengan dihadapkan dengan pengambilan keputusan, entah itu berkaitan dengan siswa atau dengan pihak lain. Ya, Pak Dino, monggo Pak Dino. Ketika kita dihadapkan dengan siswa, murid, atau dengan pihak lain, atau dengan teman sejawat, atau bahkan dengan pimpinan kita, ketika itu masalah itu biasanya itu berhubungan dengan yang melawan hukum, gitu ya Bu Mega ya. Intinya kuncinya yang melawan hukum itu berarti termasuk ke dalam bujukan moral. Tapi ketika itu masalah kita menganggapnya dua-duanya baik, kesannya dua-duanya baik dan tidak mengarah kepada pelanggaran hukum, itu masuknya dilema etika. Sebagai contoh saya, ya, saya ini selaku apa ya di sini bendahara BOS. Ini seringkali bertentangan dengan keputusan-keputusan yang dari pemerintah, itu seringkali bertentangan dengan hati. Ya, seperti itu. Nah, manakala saya mengambil keputusan itu yang melanggar hukum, ini berarti saya dalam hati ini ada dilema etika. Nah, ada bujukan moral. Nah, itu kalau saya menempatkan diri. Nah, manakala ya seperti itulah, ini sebagai gambaran realnya seperti itu. Sedangkan untuk dilema etika, contohnya saya saja. Seandainya ketika saya sedang mengajar,
kemudian dapat tugas dari dinas suruh rapat, padahal ngajar itu tugas kewajiban saya, dan dari dinas juga tugas dan kewajiban saya sebagai bawahan. Nah, itu saya mengalami dilema etika. Dua-duanya baik, tapi dua-duanya itu mengandung unsur yang mengalami saya dilema. Saya mau ngajar apa saya mengikuti panggilan. Ketika saya mengajar, saya juga baik tapi harus punya alasan yang kuat. Ketika saya mengikuti panggilan, juga saya harus punya alasan dan memiliki alasan yang kuat dan juga punya solusi. Ya, punya solusi. Nah, untuk lebih jelasnya, apa itu dilema etika? Nah, dilema etika itu merupakan yang tadi dijelaskan, ketika kita menemui sesuatu kemudian dua-duanya itu kita dilema menentukan mana yang terbaik sedangkan dua-duanya baik. Nah, maka menurut Rusford M. Keder menyebutkan bahwa dilema etika itu dibagi menjadi 4 paradigma. Yang pertama, individu lawan masyarakat. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang pertama, penjelasan individu lawan masyarakat, Pak Dikno. Ya. Individu lawan masyarakat itu jadi ketika dua problem itu atau dua kasus itu, yang satu itu kasus untuk individu, yang satu masyarakat. Contohnya ketika saya harus mengajar untuk kepentingan masyarakat dan saya dihadapkan saya harus mengantarkan, mohon maaf seandainya mungkin ada saudara saya yang sakit harus diantar ke rumah sakit, sedangkan situasinya mendesak dan hanya saya yang bisa mengantarnya. Nah, itu dua-duanya baik. Berarti saya mengalami kasus individu harus mengantarkan ke rumah sakit, dengan masyarakat saya harus mengajar sebagai kewajiban saya, seperti itu. Betul. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Ini contohnya, misalnya dalam kita kan sering mengadakan ada program kita study tour. Nah, ya study tour itu ada juga permasalahan yang sering kita jumpai pada saat anak tidak mampu untuk membayar. Padahal teman-teman yang lain ini diwajibkan untuk membayar dulu baru bisa berangkat. Namun mungkin, nah di sini rasa keadilan lawan rasa kasihan. Karena apa? Yang tidak membayar itu mungkin karena tidak mampu ataupun karena sebab-sebab yang lain yang mengajar rasa empati kita. Ini berarti adalah paradigma dilema etika, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Silakan Pak Tino. Ya, kebenaran lawan kesetiaan. Di sini itu ketika saya, contohnya, saya biasa sudah janji dengan keluarga. Nah, keluarga biasanya itu setiap weekend saya jalan-jalan. Kebetulan weekend itu saya ada tugas yang mendesak dari sekolahan yang harus dilaksanakan. Padahal saya sudah setia dengan keluarga saya, setiap weekend saya luangkan waktu khusus untuk keluarga saya. Akhirnya ada di situ ada dilema. Saya harus mengikuti tugas yang mendadak itu sebagai kebenaran, atau saya harus setia mengikuti kebiasaan yang sudah saya lakukan, bahkan itu juga benar. Nah, itu namanya kebenaran lawan kesetiaan. Kemudian yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Jangka pendek lawan jangka panjang ini berkaitan dengan waktu. Ini walaupun kita sebagai manusia itu tidak memprediksi apa sih yang akan terjadi di masa akan mendatang, namun secara pandangan kita selaku manusia ini kita bisa melihat gambaran atau bayangan. Sekali lagi, kita sebagai manusia itu tidak bisa memprediksi apa yang terjadi di masa datang, namun kita bisa melihat gambaran. Anak rajin ya yang diharapkan besok menjadi seseorang yang sukses juga. Nah, seperti ini juga. Jadi melakukan apa ya? Yang kita memprediksi sekarang, namun
jangka panjangnya bisa kita lihat seperti itu. Dia mengambil keputusan anak ini misalnya belum mampu kenaikan kelas lah misalnya seperti itu, biar contoh realnya kita anak ini tidak mampu, benar-benar tidak mampu, namun kita ada dilema di situ untuk menaikkan atau tidak, tapi kita bisa berharap bayangan akan datang, insya Allah anak ini akan mampu mengembangkan kompetensinya. Sekarang belum muncul, mungkin nanti di masa yang akan datang atau di waktu yang akan datang bisa muncul kompetensi yang diharapkan, walaupun memang tidak sebaik ataupun sesuai ekspektasi dari kita, seperti itu. Sehingga paradigma itu kalau kita kerucutkan, salah satu tujuannya itu merucut kepada 3 prinsip. Prinsip yang pertama itu ketika kita mau memutuskan itu kita mau berdasarkan apa? Oh, berdasarkan hasil akhir yang ingin kita dapatkan, atau 2 berdasarkan peraturan, atau 3 kita mau berpedoman berdasarkan apa ini? Jangan-jangan rasa peduli. Nah, ketika ini kita yang akan menentukan nanti keputusan apa yang kita ambil. Lalu lebih jelasnya Abu Mega akan menerangkan lebih lanjut. Berpikir berbasis hasil akhir. Jadi kita memutuskan dilema etika tadi ini berpikir berbasis hasil akhir. Jadi kita bisa membayangkan nanti hasil akhir yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua adalah berbasis peraturan. Jadi kita memutuskan sesuatu itu harus berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Jadi kita berpikir perasaan kita yang diutamakan, atau emosi kita, rasa empati kita yang diutamakan. Seperti contoh tadi yang dijelaskan sebelumnya. Nah, nanti keputusan yang diambil apakah poin ke-1, poin ke-2, atau poin ke-3. Iya, betul. Kayak tadi contohnya ketika anak ini mau dinaikkan atau tidak dinaikkan. Ketika dinaikkan itu berarti jangka pendek lawan jangka panjang patokannya mesti pakai rasa peduli. Nah, berarti kita berprinsip rasa peduli. Ketika kita tidak dinaikkan, kita pakai aturan jangka pendek. Berarti kita berfokus kepada peraturan, karena peraturannya memang tidak naik seperti itu. Dan ketika contohnya kita berbasis hasil akhir, apa tujuannya mau dicapai dari nanti yang akan kita putuskan. Jadi ketika kita mengalami dilema anak dinaikkan tidak dinaikkan, sebenarnya dua-duanya itu baik, asal kita punya alasan yang kuat untuk menaikkan atau tidak menaikkan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya konsep pengambilan keputusan ada 9 langkah, Bu Mega. Mungkin apa sih ini 9 langkah ini? Jadi sebelum kita mengambil sebuah keputusan, apapun itu keputusan hidup juga ya, ini ada step by stepnya. Nah di sini untuk mengambil keputusan itu ada 9 langkah yang bisa diterapkan atau diujikan. Yaitu yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Apakah nilai itu bertentangan dengan peraturan ataupun bertentangan yang lainnya, ini perlu diuji. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Dan yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Jadi kita mengambil sebuah keputusan itu tidak semata-mata dari sudut pandang kita, tapi kita akan lebih bijak lagi, yang itu adalah mengusulkan fakta-fakta dulu yang relevan. Kemudian saya kecatat pinter banget Bu Mega, benar pinter. Pengujian benar atau salah ini terkait dengan nanti untuk cari umum dulu, kita mencari apa termasuk ke dalam dilema etika atau rujukan moral, nanti tergantung di pengujian benar salah. Contoh, ketika uji legal aspek pelanggaran hukum itu di situ muncul, berarti itu masuk rujukan moral. Ketika tidak muncul, bisa jadi itu masuk dilema etika kayak gitu. Tapi kalau sudah muncul satu saja, itu pasti rujukan moral. Kemudian uji regulasi atau standar profesional terkait dengan keprofesian kita sebagai guru, contohnya kita di guru. Kita akan mengusahakan mengenai kemudian kita melibatkan siapa yang tahu diajak diskusi kemudian publikasi. Tapi masalah ini diuji bahwa kamu tidak masalah, itu tidak. Tapi masalah ini diuji biar kamu masalah kamu masalah itu nanti bersama. Contoh perjalanan dari luar biasa. Perjalanan hukum dan usaha edukasi kamu itu biasanya urusan moral. Dan lagi usaha juga organisasi.
biasanya sini yang mungkin yang sudah lagi kita jadi baik kita awali kita yang masuk. Kemudian selanjutnya yang lima kemudian apa dalam kita yang lima. Semuanya berarti kita mulai dan kita punya aspek untuk solusinya. Selanjutnya Melakukan prinsip solusi yaitu kita pencarian aktif. ya Ya, itu kan ya opsi aku maksudnya ada pilihan lain. ya baik. Kemudian buat Baru setelah dari 9 setelah sebelumnya bisa masuk hingga kita buat keputusan. Kemudian yang lain urusan dan refleksi meninjau keputusan itu. baik. Kemudian ini ya. Yang memahami apa sih? Nah, itu yang kita semua tayang video. Ini sebenarnya adalah yang saya opsi. Ya, tadi tadi kita bisa di YouTube ya. Tadi ada yang opsi ambil keputusan. Sorry, yang dapat di ya. Itu kan. Ya, kemudian kita juga bersedia ini terkait dengan program yang berdampak kepada murid. Nah, ini dulu. Di sini kami nanti nanti akan lagi. Pasti berapa ribu saya akan coba yang memiliki profil pelajar belajar. Kami ini mengangkat itu mengangkat dibagi menuju olahraga. Karena yang ini adalah sisi sesuai dengan ini menyangkut kami juga tidak proses kami mampu mengkaitnya. Di juga antara saja. Tentunya akan kita laksanakan ketika kita pendidikan sebelumnya ada yang baru sih yaitu melatih atau memberikan apa yang kita kami masih berusaha untuk apa. Kemudian ada beberapa pelajaran yang baru yaitu mengenai atau pendidikan dari kita yang juga mengenai yang melatih dan mengenai apa yang ya itu. Saya ini kan tahu. Kemudian kita juga belajar begini dengan orang dan orang lingkungan sekolah. Dan saya juga mereka kita saat dia plastik dan lain lain sehingga menjadi ekonomis. Terus nanti baru seperti adalah apa ya? Saya rasa saya untuk bisa kita mereka rasa sampai dari perbuatan kalau saya masih dalam ada dengan. Jadi program itu bertanya hanya program ini dan ini peneliti tidak juga dan atau yang ada juga dan pernah. Pernah sih pernah ada sebagai yang bagaimana mengalami jadi orang mengalami sekolah dan saya juga mengalami sekolah dengan sekolah. Tapi dari situ orang kan untuk kami yang mengalami pendapat besok baik dari apa jadi bukan saya jadi bahwa tidak sama lagi yang banyak dari apa ada untuk obat jadi ini jadi kasih dari sama kita terima kemudian kan juga banyak kesalahan kemudian ada nah itu ada itu dari sana mana model baca itu jadi yang bisa jadi semasa ini kita hanya itu kita menggunakan aspek yang dan aspek itu jadi juga yang tinggi adalah bisa menimbulkan rasa komunikasi siswa dan soalnya apa yang jadi soalnya itu rasa juga bergerak siswa tidak mudah bergerak karena kami sudah akan punya usaha siswa kita baca sih satu kita bisa tapi itu muncul dari siswa jadi kita lihat pasti juga mengapa dari masih pasti juga mengapa dari privasi dan kemudian kita mungkin ada apa itu kan ini terus sebenarnya poin namanya kemudian yang itu masalah kamu bisa saya mau merantasi itu antara itu jadi saya orang itu saya dan orang itu dibayar serius. Jadi itu program saya buat belajar itu emang ada satu kan. Ya, sekarang program yang saya tanya kami buat saja itu pakai di sini kalau di sini yang terkait dengan terkait dengan saya jangan sampai. Oleh itu dari lingkungan yang merupakan keterampilan literasi sosial, lebih mereka sosial secara sendiri ahli dan biasa. Ya, namun program kita buat dengan materi LPN pun aliran senang bila dan diakan. Ya kan, ya kan. Ya. Dan program ini masuk dalam program pemilihan yang tiba kita dan di bahasa juga. Jadi menguatkan program yang kita yang selama ini kita kelas menjadi kita keluarkan di kelas. Tidak tapi dari kelas bagaimana karena kelas hukum juga mau melanjutkan kita kelas 2 45. Berapa pada seluruh sekolah nanti yang bisa belajar sekolah sekolah. Program ini dilaksanakan setiap akhir semester program yang ada nanti ada murid, guru dan orang tua. Murid kelas ini melakukan teknologi dari sekitar 5 di mana nanti bisa dijelaskan berdasarkan program sendiri makanya hari 2 sudah dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut dengan kalian kelas. Makanya juga sana bisa beda sekali guys. Ya. Kenapa hanya sekali guys nanti akan mendapat bisa juga. Jadi program ini dilaksanakan dengan jiwa pemikiran sana murid menemukan interaksi positif antara murid dengan murid dengan guru dan murid dengan orang tua bahkan murid dengan sekolah. Mengaplikasikan latihan dalam belajar kita belajar ke dalam kehidupan sehari-hari kemudian menemukan kreativitas dan inovasi murid menemukan rasa percaya diri murid dalam meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Ya, kemudian bagi kalian yang apa? Tadi menemukan berbagai sejak, kemudian menemukan kreativitas, menemukan daya kita tahu kita jadi baru, kemudian menemukan program komunikasi aktif antara murid dengan murid, murid dengan guru atau murid dengan murid. Kemudian tadi ada sebelumnya satu lingkungan yang beda. Kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif, lingkungan yang merupakan berinteraksi sosial seperti lingkungan yang melatih keterampilan, lingkungan yang melatih murid untuk memahami lingkungan diri, lingkungan yang membuka wawasan murid, kemudian lingkungan termasuk berbagai penempatan murid sebagai edukasi aktif, yang tujuh lingkungan yang merupakan daya dan sekarang ya ada tujuh. Kemudian di sini ada yang namanya program Y, kan garisnya tiga ya, ada tiga jalur yang akan menentukan kita tergantung program itu berapa murid atau mengaktifkan murid. Yang pertama suara dari sana, kemudian pilihan dan selanjutnya pemilihan. Nah, diagramnya saya seperti jika lihat saya berikan sebelumnya ya, ada suara pilihan dan pemilihan. Pilihannya seharusnya pilihan jelas, tapi tidak jelas, kita lihat lagi besar. Coba, jadi bisa ya, belum, ya, baik. Kita bisa suara, nah, jadi sebenarnya antara suara pilihan dan pemilihan itu satu sama sebenarnya. Jadi kita punya suara, kita benar-benar menggunakan suara yang muncul dari murid. Apa sih yang murid? Tapi tetap murid itu punya patokan. Contohnya tadi saya katakan sehat dan bersih. Nah, jadi kan makanya bahwa anak-anak itu bersuara, kita membawa anak-anak bersuara. Jadi ini saya bilang suara yang muncul. Bertanya, yang jelas saya membawa bertanya. Kalau ini nanti saya mau gimana dan sebagainya. Kemudian soal untuk diskusi, masukan, kemudian kita murid berkata dalam slide, lalu kita mau bersepakat untuk menyampaikan pendapatnya tentang bagaimana yang dibuat. Nah, itu soalnya. Ketika suara ada muncul, pasti ada beberapa pilihan. Nah, kemudian yang pilihan. Ada muncul pilihan-pilihan yang harus ditentukan. Mau saya pilih automatika, mau saya pilih mau saya pakai atau langsung saya pakai kampas atau pakai nanti berbeda itu. Makanya pilihan akhirnya diputuskan bahwa SI atau bahwa aman atau bahwa nona itu dipilihkan, diputuskan. Kemudian lanjut. Nah, yang kita ketika suaranya dilihat, kemudian pilihannya disetujui oleh biasanya murid itu tidak akan muncul rasa memiliki. Ketika kamu merasa memiliki pilihan, nanti murid akan punya rasa tanggung jawab seperti itu. Jadi akhirnya saya tidak dirasa, tidak yang sama kita lakukan. Saya lakukan. Nah, masalah di lain dibuat masalah saja nanti ada teman-teman sih kalau yang beda satu poin terus. Nah, itu buat namanya. Kemudian saya mau berikan ada satu jabatan dalam atau tiga. Kemudian saya bahas ada yang sudah dan ada saya sebenarnya saya apa pertama kali ya. Ya, kayak gitu. Nah, itu tadi program yang kita laksanakan sama kita di model saya ya. Ya. Kali ini misalnya kita sama dulu. Ada waktu ada sekitar 16. Ya. Oke, saya bilang. Terima kasih. Diharapkan program yang kita sampaikan ini bisa menjadi program sekolah, diangkat ke sekolah dan dipraktekkan dan menjadi program tahunan yang memiliki jadwal dan bisa dilaksanakan oleh kita semuanya. Karena kita berpikir untuk lebih menciptakan sebuah pembelajaran yang berpihak kepada murid, merdeka,
belajar dan merdeka mengajar. Mengajar. Seperti itu, mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan Pak Trio, pertanyaan bisa disampaikan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Trio Bagus Darmawan. Saya ingin bertanya kepada Bu Mega dan Pak Pratikno. Bagaimana cara menentukan diagram Y dan membuat kegiatan yang mana bisa berdampak bagi siswa? Begitu, apakah harus meminta pendapat dari rekan sejawat atau inspirasi sendiri? Terima kasih Pak Trio Bagus Darmawan, pertanyaan yang sangat bagus dan mungkin menginspirasi ya. Nanti ini sebagai prakarsa, ini idealnya ya Pak. Oke, monggo Pak Tikno. Idenya terkira mau dijawab sama Bu Mega. Ya, jadi ya untuk menekan diagramnya betul. Jadi ketika kita punya ide atau gagasan, tuangkan saja. Kemudian kita harus muncul itu gagasan dari diri sendiri atau orang lain, bebas. Gagasan itu bisa dari mana saja, asal gagasan itu dapat dikembangkan. Nah, ketika gagasan itu muncul, maka kita gunakan yang namanya diagram Y. Maka nanti kita akan mengetahui seberapa besar dampak program itu terhadap kepemimpinan murid atau terhadap program yang berdampak kepada murid. Seperti itu. Jadi ketika contohnya, kita mau merancang program A, kita jabarkan di dalam diagram Y, keterwakilan suaranya seberapa besar, kemudian pilihan-pilihan yang muncul itu seberapa kuat, kemudian keputusan yang diambil nanti akan seperti apa. Sebenarnya kita sudah bisa membayangkannya gitu. Ketika kita sudah tahu resikonya sampai sejauh mana, nanti munculnya seperti apa. Ketika kita buat secara rencana, secara terstruktur dengan program kerja, itu nanti juga ada pendampingan kucing juga, dengan penguatan kucing. Nanti akhirnya akan memunculkan program yang diharapkan dapat memaksimalkan kinerja atau dapat berdampak kepada murid. Ya. Betul yang dikatakan atau yang disampaikan oleh Pak Tikno, kita bekerja itu lebih baik hasilnya jika dilaksanakan secara bersama, kolaborasi. Jadi dari manapun ide itu, asal bisa dikembangkan berpikiran untuk kepentingan murid, menciptakan sebuah pembelajaran yang berpihak pada murid, why not? Kenapa tidak? Walaupun ide itu muncul dari siswa sendiri, malah lebih baik. Nah, kita lebih baik seperti yang nanti bisa dikembangkan, berkolaborasi, bekerja sama dengan seluruh aspek yang ada di sekolah ini. Tentunya dengan izin dari kepala sekolah ya, yang bertanggung jawab secara penuh. Intinya itu kita sudah tidak zamannya maju sendiri, tapi kita zamannya itu maju bersama. Kita sama-sama saling berkolaborasi untuk memajukan semua aspek yang ada pada diri kita dan diri lingkungan kita, seperti itu. Kalau zaman dulu itu orang hebat itu orang yang bisa sendirian jadi pemimpin. Kalau zaman sekarang tidak bisa. Orang hebat itu orang yang bisa merangkul semua lini untuk mengangkat bersama-sama organisasinya menjadi besar. Seperti itu. Begitu Pak Trio. Ada tambahan pertanyaan atau sudah bisa mewakili? Terima kasih. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Oh ya, terima kasih. Kiranya bisa dicukupkan Pak Trio. Kiranya itu yang kami sampaikan berkaitan dengan program yang berdampak pada murid dan pengambilan keputusan. Kurang lebihnya mohon maaf manakala ada salah-salah kata ataupun kekurangan. Kami, saya Bu Mega dan rekan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita lakukan di siang hari ini membawa manfaat yang besar untuk
kita, diri kita pada khususnya dan pada umumnya adalah sekolah kita. Begitu? Kita akhiri, cukup sekian. Dan terima kasih. Wassalamualaikum